Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah manusia meninggal dunia dan dikuburkan, akan ada dua malaikat yang mendatanginya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Bentuk malaikat itu sangat menyeramkan dan menakutkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat, hitam tubuhnya dan biru matanya. Salah satunya bernama Munkar dan yang lain bernama Nakir. Dari hadis ini bisa kita bayangkan betapa takutnya manusia ketika melihat dan menemui kedua malaikat tersebut. Namun ada seorang manusia yang sama sekali tidak takut dengan peristiwa itu. Siapakah dia? Dia adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat utama Rasulullah. Dia mempunyai banyak keutamaan dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Karena ketegasan dan keberaniannya, setan pun takut kepada beliau. Bahkan setan tidak berani melewati jalan yang pernah dilewati oleh Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Umar, demi Allah, zat yang diriku berada di genggamannya, tiada satu setan yang menjumpaimu di salah satu jalan yang luas, melainkan ia mencari jalan yang lain yang tidak kamu lewati. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat pandai dan cerdas. Beliau sering mendapatkan ilham dari Allah dan mengetahui hal-hal yang gaib. Rasulullah bersabda, pada umat sebelum kalian, yaitu pada Bani Israel, terdapat sekelompok orang yang mendapatkan ilham dari Allah, tetapi mereka bukan dari kalangan Nabi. Kalau itu terjadi di tengah umatku, maka orang itu adalah Umar bin Khattab. Saat menjadi khalifah, Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya. Setiap membuat kebijakan, beliau selalu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyatnya. Umar pernah berkata, seandainya seekor unta mati sia-sia akibat kebijakanku, maka aku takut kelak Allah akan meminta pertanggungjawabanku tentang kematiannya. Ketika turun perintah kepada kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah, Rasulullah memerintahkan umat muslim untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi dan tidak bergerombol agar tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka pergi berhijrah secara diam-diam. Mereka meninggalkan kota Mekah tanpa diketahui oleh penduduk Mekah, kecuali Umar bin Khattab. Saat mau berangkat hijrah, dia melakukan tawaf di Ka'bah sebanyak 7 putaran, lalu pergi ke makam Ibrahim untuk melaksanakan sholat. Setelah itu dia mengumumkan kepada orang-orang, aku akan berhijrah ke Madinah untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Barang siapa yang ingin diratapi ibunya, ingin anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, hendaklah dia menemuiku di balik lembah ini. Dan ternyata tidak ada seorang pun dari kaum Quraisy yang berani menjawab tantangan Umar ini. Akhirnya Umar pergi berhijrah ke Madinah secara terang-terangan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sebagaimana Umar bin Khattab tegas di dunia, beliau juga tegas ketika di alam kubur saat menghadapi malaikat Munkar dan Nakir. Seakan-akan Umar bin Khattab melawan malaikat tersebut. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi menceritakan, suatu ketika Rasulullah bercerita kepada para sahabat tentang malaikat Munkar dan Nakir. Digambarkan malaikat Munkar dan Nakir saat mendatangi seseorang di kuburan dalam bentuk yang sangat menyeramkan, berkulit hitam, bengis,
kejam, dan dengan sifat-sifat buruk lainnya. Lalu kedua malaikat itu akan menanyai si mayit. Mendengar penjelasan Rasulullah itu, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Apakah saat di kuburan nanti keadaanku sebagaimana sekarang ini ya Rasul?" Rasul menjawab, "Ya." Umar bin Khattab berkata, "Kalau begitu demi Allah, aku akan melawan kedua malaikat itu." Imam Nawawi, ulama dari Banten, bercerita dalam kitabnya Nurul Dholam, Syarah Aqidatul Awam, bahwa setelah Umar dikuburkan dan semua orang sudah pergi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memilih untuk duduk di dekat kuburan Sayyidina Umar. Kemudian ada seseorang yang bertanya, "Wahai Ali, kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau tidak pergi saja dari sini?" Ali menjawab, "Aku ingin tahu apa yang terjadi pada Umar di dalam kuburan." Ali penasaran tentang apa yang terjadi di antara Umar dan malaikat Munkar dan Nakir. Dan benar, Umar bin Khattab didatangi dua malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat itu bertanya, "Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?" Umar menjawab, "Apakah kau tidak sadar kamu bertanya kepada siapa? Kau bertanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku. Padahal aku selama ini berjuang bersama Rasulullah, bersama kekasih Allah. Lalu kau tanya siapa Tuhanku dan siapa nabiku? Hei malaikat, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" Umar bin Khattab pun juga protes kepada malaikat karena wajahnya yang menyeramkan. Dan Umar menyuruh malaikat untuk mengubah wajahnya dengan wajah yang lain. Kata Umar, "Aku saja takut melihat wajah kalian. Bagaimana dengan umat-umat muslim yang lain yang lebih lemah dari aku?" Sejak saat itu, malaikat Munkar dan Nakir menampakkan wajah yang lebih ramah kepada orang-orang yang beriman. Sayyidina Ali berkata, "Demi Allah, sahabat Umar bermanfaat untuk manusia semasa hidupnya dan setelah wafatnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang malaikat Munkar dan Nakir. Beliau bersabda, "Apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya bernama Munkar dan satunya bernama Nakir. Keduanya berkata, 'Apa pendapatmu tentang Muhammad?' Maka si mayit akan menjawab sebagaimana ketika dia di dunia. Dia menjawab, 'Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.' Kedua malaikat itu berkata, 'Kami telah mengetahui bahwa kamu dulu telah mengatakan itu.' Kemudian kuburannya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberi penerangan. Lalu dikatakan kepadanya, 'Tidurlah.' Dia menjawab, 'Aku ingin pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku.' Keduanya berkata, 'Tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidur tersebut. Dan jika yang meninggal adalah orang munafik, ketika ditanya, 'Siapa Muhammad itu?' Si mayit menjawab, 'Aku mendengar perkataan orang-orang, dan aku pun mengikutinya, dan saya tidak tahu siapa dia.' Kedua malaikat itu berkata, 'Kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dulu mengatakan itu.' Dikatakan kepada bumi, 'Himpitlah dia.' Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Imam As-Suyuti menceritakan dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, ada segolongan orang yang tidak akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Mereka adalah para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang soleh lainnya. Ikhwatal iman rahimakumullah.
Keberanian dan ketegasan Umar bin Khattab tidak berubah, bahkan sampai ia di dalam kubur. Walaupun ia kedatangan malaikat mungkar dan nakir yang menyeramkan, dia tidak gentar sama sekali. Malah Umar bin Khattab membentak mereka. Selama hidup, Umar bin Khattab dikenal dengan julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Inilah sikap Umar bin Khattab yang patut dicontoh oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.